Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali para Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah pada acara Podcast JDIH Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Eni Kustiningsih. Di sini saya akan memandu acara podcast dengan tema layanan pos bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah. Tengah hadir di samping kiri saya narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu. Selamat pagi Bu Dilmawati SHMH. Selamat pagi Mbak Eni. Beliau adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Pagi Bu Dilma. Pagi, ya ini kita pagi, menyapa Sobat JDIH yang ada di luar sana. Selamat pagi. Mungkin langsung masuk ke sharing informasinya ya Ibu ya, biar Sobat JDIH di luar tuh memahami. Kiranya dapat dijelaskan secara singkat Bu terkait pos bantuan hukum yang mungkin lebih dikenal di luaran tuh istilahnya atau singkatannya pos bankum. Seberapa penting sih masyarakat itu mengetahui hal itu? Bisa di-sharing informasinya ya Ibu Dilma, monggo Bu. Baik, terima kasih Mbak Eni. Selamat pagi Sobat JDIH, ketemu lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eni ya kaitannya dengan pos bankum. Memang pos bankum ini merupakan perwujudan dari program Presiden kita, program prioritas Presiden kita dalam Astacita, disebutkan di Astacita nomor 7 terkait dengan reformasi hukum, bahwa pos bankum ini dibentuk dengan pendekatan keadilan kepada berpusat kepada people justice center ya, kepada masyarakat langsung, melibatkan masyarakat proaktif dan di dalam pos bankum ini. Nah, ini dibentuk salah satunya untuk pendekatan keadilan bagi masyarakat agar tidak terjadinya kesenjangan keadilan yang didapat oleh masyarakat baik di desa maupun di kelurahan ya. Menarik sekali ini kita mengupas terkait pos bankum yang khususnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya. Ini biar masyarakat makin memahami lah ya, makin aware terhadap apa sih ini kira-kira keadilan apa yang mereka perlu dapatkan melalui pos bankum tersebut. Mungkin bisa disampaikan juga Bu, tujuan utama pendirian pos bankum di desa atau kelurahan yang berada di Jawa Tengah ini Bu. Pendirian pos bankum, pembentukan pos bankum ini diberikan oleh negara kepada responsif ya, negara langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pos bankum ini membantu terkait dengan masyarakat miskin atau kelompok rentan dalam hal yang tidak mampu lah ya, sehingga agar tidak terjadinya kesenjangan keadilan. Nah, dengan pos bankum ini masyarakat bisa mendapatkan ada beberapa layanan nanti di pos bankum ini. Makin menarik kita mengupasnya nih ya Bu. Terus mungkin ini Sobat JDIH di luar sana tuh juga pasti bertanya-tanya ya Bu, kemungkinan ada yang bertanya-tanya terkait perbedaan pos bankum yang berada di desa ya Bu ya, dengan LBH yang selama ini dikenal masyarakat tuh kira-kira apa Bu perbedaannya Bu? Pos bankum ini kan merupakan garda terdepan ya dalam masyarakat mendapatkan akses keadilan yang berada di desa maupun di kelurahan ya yang sudah terbentuk, sedangkan LBH ini benteng terakhir masyarakat dalam pendampingan masyarakat dalam apabila kasus itu masuk ke ranah hukum. Nah, garda terdepan ini pos bankum terlebih dahulu lah yang bisa memberikan layanan atau membantu dalam hal konsultasi, kemudian informasi hukum, kemudian bagaimana bantuan hukum akan diberikan dalam pendampingan, kemudian bagaimana penyelesaian kasus yang ada di dalam masyarakat, dan kemudian apabila itu masuk ke ranah hukum sehingga bisa diberikan rujukan untuk ke advokat dalam pendampingan masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum. Makin menarik mungkin ini pengetahuan yang Sobat JDIH juga pasti informasi ini sangat
bermanfaat ya Bu ya tentunya ya. Artinya akses di masyarakat tadi terkait konsultasi, pendampingan melalui Posbankum dulu sebelum LBH nanti beracara di pengadilan. Kurang lebih seperti itu ya Bu Nilma ya. Betul. Lalu mungkin bisa dijelaskan juga Bu terkait fungsi utama Posbankum itu apa aja? Fungsi utama layanan Posbankum itu ada 4. Pertama terkait dengan layanan yang diberikan itu layanan informasi dan konsultasi hukum. Kedua, layanan bantuan hukum. Ketiga, layanan penyelesaian perselisihan hukum. Kemudian layanan rujukan ke advokat. Nah, layanan informasi atau konsultasi hukum ini di mana nanti para legal yang sudah diberikan pelatihan yang bersertifikat akan memberikan layanan konsultasi atau informasi hukum apa saja sih yang diperlukan oleh masyarakat. Karena selama ini kan masyarakat taunya, kita berhadapan dengan hukum itu misalnya mahal atau sulit, berbelit-belit. Nah, misalnya mereka tidak paham. Nah, itu bisa didapatkan di layanan di Posbankum ya. Kemudian terkait juga dengan bantuan hukum. Selama ini kan kita di Jateng ini ada 58 OBH yang tersebar di 27 kabupaten kota dan itu tidak menjangkau seluruh masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Nah, sehingga nanti di Posbankum ini akan mendapatkan bantuan hukum khususnya mungkin masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Kemudian terkait dengan rujukan. Nah, nanti apabila di Posbankum tidak terjadi perdamaian atau tidak bisa diselesaikan dan itu harus kerana hukum, maka nanti di Posbankum ini akan memberikan rujukan ke OBH mana saja yang akan nanti mendampingi masyarakat di desa dan kelurahan terkait dengan penyelesaian. Baik, menarik sekali nih, kita baru mengupas di cakupan layanan ya Bu Delma ya. Artinya prosedur apa aja Bu biasanya warga ini ada yang bermasalah terkait hukum nih, awam, Sobat JDIH di luaran awam nih, kira-kira prosedur apa aja apabila syarat-syaratnya lah yang akan dibawa ke Posbankum tersebut bisa dijelaskan singkat aja Bu? Baik, terima kasih Mbak Eni. Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan di Posbankum, silahkan datang ke Posbankum terdekat di desa dan kelurahan, di domisili Bapak Ibu. Nanti dengan di sana mendaftarkan, ada form registrasi ya, nanti mengisi data pribadi, mungkin membawa KTP dan sebagainya. Nanti disampaikan mau memilih apa nih, apakah mau hanya berkonsultasi atau mendapatkan informasi terkait dengan terkait dengan layanan lah ya. Kemudian setelah mengisi, kemudian nanti kalau misalnya mau terkait dengan permasalahan, dituliskan nanti permasalahannya apa saja. Kemudian nanti para paralegal akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini akan dilaporkan laporan layanan Posbankum ini di dalam link sehingga nanti akan bisa terlihat mana saja sih di Posbankum itu yang sudah menyampaikan layanan-layanan di Posbankum. Baik, ini mungkin penegasan sedikit biar Sobat JDIH paham. Untuk layanan di Posbankum ini berarti artinya gratis atau berbayar ya Bu ya? Layanan di Posbankum ini gratis, tidak berbayar. Informasinya sangat menarik dan istilahnya bagi masyarakat Sobat JDIH di luar sana, kalau ada permasalahan atau mungkin ada yang meminta informasi bisa datang langsung di Posbankum desa kelurahan terdekat gratis tanpa dipungut biaya apapun. Seperti itu ya Bu. Lalu mungkin ini Bu, sharing informasi juga ini Bu. Seberapa serius sih proses, artinya gini Bu, proses sampai Posbankum terbentuk di desa kelurahan di Jawa Tengah itu progresnya bisa dijelaskan secara singkat gitu Bu? Ya, Posbankum ini pada awalnya ini kan merupakan program prioritas ya, yang sudah di-launching oleh Kementerian Hukum pada bulan Mei bersama Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Desa, dan kemudian dari ada
nota kesepahaman juga, kemudian barulah Posbankum ini kemudian diresmikan untuk khusus Jawa Tengah, yaitu yang berjumlah 8.563 ini diresmikan, dan kita mendapatkan muri loh, karena kita Luar yang biasa. terbanyak di Jawa Tengah ini, Posbankumnya 8.563. Baik, baik, baik. Tadi sudah mengupas layanan, cakupan layanan apa aja yang Sobat JDIH di luar bisa dapatkan. Lalu kira-kira tantangan apa aja nih Bu dalam mengoperasionalkan Posbankum sendiri ini di kabupaten atau kota yang sudah berjalan, kira-kira tantangannya yang udah ada atau mungkin informasi atau pengalamannya bisa sharing sedikit Ibu, izin? Baik, di Jawa Tengah ini kan kita sudah terbentuk 8.563 ya. Yang menjadi tantangan kita bagaimana paralegal, ini kan paralegal ini garda terdepan dalam memberikan layanan di Posbankum. Nah, kami untuk saat ini bagaimana menguatkan kompetensi paralegal melalui pelatihan agar paralegal yang ada di Posbankum itu memiliki bersertifikat ya, yang mampu memberikan layanan, beberapa layanan terkait dengan konsultasi hukum tadi yang sudah saya sampaikan, sehingga kedepannya kami berusaha untuk melakukan pelatihan ya paralegal. Jumlah paralegal di Jawa Tengah ini cukup banyak, dari 8.563 pos bantuan hukum yang sudah terbentuk itu ada 17.000, dan ini yang harus kita lakukan peningkatan kompetensi, karena mereka lah nanti yang memberikan informasi layanan-layanan yang ada di Posbankum di Jawa Tengah ini. Ya, luar biasa, makin menarik ini tantangannya ya Bu. Artinya garda di depan adalah paralegal. Ya, benar. Tentunya sudah bersertifikat juga ya Bu ya, paralegal tersebut ya. Ini lebih agak mengerucut lagi Bu, terkait konkret atau implementasi kinerja Posbankum sendiri dalam mengakses keadilan di masyarakat. Apakah kayak penurunan konflik atau permasalahan-permasalahan sudah bisa tertangani, bisa disampaikan informasinya mungkin Bu? Baik, untuk di Jawa Tengah ini cukup Posbankum ini maksudnya cukup ini ya, banyak juga permasalahan-permasalahan perselisihan yang sudah diselesaikan, dan di BPHN itu ada laporan penyelesaian laporan layanan Posbankum, dan untuk Jawa Tengah ini ada 961 layanan yang sudah diberikan di Posbankum dalam menyelesaikan permasalahan banyak ya, terkait misalnya dengan KDRT, persengketaan tanah dan sebagainya, dan ini menjadikan bahwa Posbankum ini diperlukan loh di desa dan kelurahan. Terbukti dari banyaknya layanan yang sudah diberikan oleh paralegal di Posbankum di Jawa Tengah ini. Tadi saya sampaikan ada 961 di hari Minggu kemarin ya, berdasarkan data yang kami lihat di laporan link Posbankum. 961 Iya, luar biasa, cukup banyak. Berarti benar-benar Posbankum ini dimanfaatkanlah oleh masyarakat untuk memberikan layanan hukum, penyelesaian dan persengketaan yang terjadi di masyarakat. Baik. Ini kemudian ini Bu ya, terkait ini peran paralegal. Jadi ada desa, kelurahan, Babinsa, Babin Kantipnas dalam layanan ini tuh seperti apa sih Bu dalam menjembataninya ke masyarakat? Mungkin bisa sharing di informasinya nanti biar Sobat JDIH memahami. Ya. Baik, terkait dengan banyak peran di dalam Posbankum ini. Pertama yaitu peran paralegal. Tadi saya sampaikan bahwa paralegal ini adalah garda terdepan ya dalam memberikan layanan di Posbankum. Kemudian karena dia adanya Posbankum ini lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi desa kelurahan itu tidak hanya sebagai administratif saja, tetapi bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat ya, agar tidak terjadinya kesenjangan keadilan ya, yang merata, karena ini adalah hak dari masyarakat. Nah, disinilah peran paralegal ini sangat garda terdepan dalam memberikan layanan tersebut, mulai dari dia diberikan pelatihan sampai dia memberikan layanan
pintu awal ya dalam suatu layanan sebelum ini misalnya kalau masuk ke ranah hukum. Nah, bagaimana peran OBH di sini? Peran OBH apabila di dalam Posbankum tersebut, di dalam layanan Posbankum tersebut, kalau memang masalahnya sudah ke ranah hukum, maka OBH di sini mendampingi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Kemudian kita juga sinergi bukan hanya dengan OBH, tapi ada Babin Kaptipnas ya, bahwa dia memastikan konduksivitas dari layanan yang ada di Posbankum. Kemudian terkait dengan Babin Kamtipmas ya, mereka juga memberikan layanan terkait dengan ketertiban masyarakat dalam hal mendapatkan layanan hukum di sana. Jadi ini Posbankum ini semuanya bersinergi. Jadi antara paralegal, OBH, Babinsa dengan Babin Kamtipnas gitu. Sehingga ini bisa berjalan Posbankum ini di desa maupun di kelurahan. Baik, artinya dari peran paralegal sendiri sudah bersinergi juga dengan lembaga lain ya Bu ya. Bahkan sudah ini di kanal informasi hukum pemerintah gitu Bu, bersinerginya yang terkait Posbankum tersebut. Ya, sudah, kami kan juga sudah melakukan MOU juga ya, dengan bahkan nih nanti pengadilan juga kan ada Posbankum juga ya. Nah, ini juga sebagai sinergi kita nanti juga dengan Mahkamah Agung, dalam hal ini pengadilan, kemudian kepolisian terkait dengan adanya Posbankum yang memang banyak ya program-program di masing-masing kementerian ya. Ada kalau di ini ada Jaga Desa misalnya di Kejaksaan. Nah, kita ada pos bantuan hukum, kemudian di sana juga ada Babinsa dan Babin Kaptipmas. Bahkan kita juga sudah berkolaborasi, bersinergi dengan perguruan tinggi terkait dengan bagaimana nanti membantu paralegal itu mahasiswa magang atau KKN itu bisa nanti membantu magang atau KKN-nya itu di pos bantuan hukum. Nah, inilah sinergi yang harus kita lakukan ke depan nanti gitu. Baik, artinya sudah berjalan ya Bu ya, sudah berjalan dan sudah memang terimplementasi ya Bu ya, terkait layanan-layanan dalam Posbankum, peran dan sudah bersinergi. Lalu ini Bu, coba untuk kita masuk ke keterkaitan dengan JDIH dan edukasi publik. Bagaimana Posbankum itu memanfaatkan informasi hukum yang tersedia tentunya di JDIH Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya, termasuk di dalamnya ada website dan konten-konten edukasi di YouTube JDIH. Mungkin dapat dijelaskan gitu Bu secara singkat saja. Baik, selain paralegal ini mendapatkan kompetensi, dia juga harus memahami ya terkait dengan aturan-aturan. Nah, JDIH ini salah satunya kanal yang didapat nanti oleh paralegal ya, baik di desa maupun di kelurahan. Kita juga JDIH ini kan ada JDIH desa ya. Nah, sehingga nanti paralegal ini bisa menggunakan JDIH, melihat aturan-aturan atau melihat video-video konten terkait dengan layanan, misalnya di kabupaten mana. Nah, itu di sana kan ada layanan-layanan atau peraturan-peraturan yang update di dalam JDIH. Dan kami berharap juga nanti di JDIH ini lebih aktif lagi membuatkan infografis terkait dengan layanan-layanan di masing-masing kabupaten kota, sehingga paralegal itu bisa menginformasikan men-share ya terkait dengan seluruh layanan yang ada di masing kabupaten kota, bahkan misalnya terkait dengan aturan-aturan baru, misalnya masyarakat yang perlu tahu, misalnya terkait dengan pajak dan sebagainya itu. Jadi kanal JDIH ini sangat penting untuk membantu para paralegal di desa dan kelurahan dalam pelayanan Posbankum. Baik, ini jadi untuk ke depan ini Bu, kita mengupas lagi nih rencana dan praktik terkait materi sosialisasi hukum tadi yang Bu Delma sampaikan, terus termasuk videografis dan konten medsos itu dipakai sebagai bahan penyuluhan di Posbankum. Artinya tuh rencana kedepannya sudah sampai ke sana ya Bu ya untuk Posbankum sendiri. Sudah, kami bahkan nanti akan berkolaborasi lagi ya dengan JDIH. Kita kan adalah
pembina JDIH juga ya. Jadi kita akan menguatkan kembali peran JDIH sebagai kanal di di kabupaten kota ya, yang ada Posbankumnya untuk membuatkan konten-konten atau informasi-informasi terkait dengan layanan-layanan ada yang di masing-masing kabupaten kota, sehingga ini bisa diinformasikan lewat Posbankum ini kepada masyarakat, yang mereka kadang-kadang kan mungkin lebih enak langsung diberikan informasi langsung gitu, atau dibuka langsung nanti oleh paralegal misalnya adanya kaitannya dengan konten-konten yang ada dengan layanan-layanan di masing-masing kabupaten kota. Dan ini mungkin kedepannya kami akan menguatkan kembali nih sebagai kanal buat paralegal dalam mendapatkan informasi di JDIH terkait dengan literasi hukum, kemudian peraturan-peraturan yang terupdate di kabupaten kota. Iya, menarik dan makin Sobat JDIH memahami Bu, artinya kan rencana ke depan seperti apa, bisa mengakses kemana aja, jadi lebih tahu layanan-layanan yang tersedia dalam Posbankum tersebut. Tadi di depan Ibu sudah kupas nih terkait sasaran ini ke kelompok rentan dan disabilitas, kan gitu ya Bu ya. Nah ini kira-kira Bu bisa dijelaskan termasuk masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, strateginya agar benar-benar mudah dapat diakses masyarakat bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas tersebut Bu untuk layanan pos. Baik, selama ini ada kita Undang-Undang Bankum ya, 2011 nomor 16 ya. Nah ini kan tidak menjangkau seluruh masyarakat miskin. Di dalam undang-undang tersebut kan kelompok miskin ya, tapi belum mungkin menjangkau kelompok rentan atau disabilitas. Nah dengan adanya Posbankum ini, sehingga nanti ini bisa menjangkau keseluruhan masyarakat miskin, kemudian masyarakat rentan dan disabilitas. Nah ini yang menjadi target kita di Posbankum ini, agar semuanya mendapatkan bantuan hukum ya, terkait dengan terkait dengan anggaran dari bantuan hukum yang selama ini banyak tidak terserap karena tidak menjangkau ke daerah-daerah gitu. Tapi dengan Posbankum ini mungkin akan menjangkau nanti keseluruhan. Pemerataan, benar sekali, pemerataan keadilan ya. Masyarakat. Lalu begini Bu, kira-kira sudah ada contoh kasus nggak Bu terkait Posbankum yang membantu kelompok yang selama ini paling sulit dijangkau layanan hukumnya? Baik, berdasarkan data kita dari laporan layanan Posbankum yang tadi saya sampaikan 961 ya, ada beberapa desa kelurahan itu sudah banyak yang menyelesaikan permasalahan hukum. Pada saat kita lakukan monitoring dan evaluasi ya, dan ini ternyata Posbankum ini sangat membantu untuk penyelesaian masalahnya. Misalnya dalam hal penyelesaian kasus KDRT misalnya, kita tidak menyebutkan di desa mana, tapi ini suatu bukti ya bahwa Posbankum itu bisa menyelesaikan. Terus kemudian terkait dengan sengketa tanah. Ini kan kalau sengketa tanah ini kan bisa dibawa ke ranah hukum ya, tapi ini bisa diselesaikan di beberapa desa yang sudah terbentuk Posbankum. Ini salah satu bukti bahwa Posbankum ini benar-benar menjadi suatu tempat loh bagi masyarakat yang membutuhkan, tidak harus ke ranah hukum gitu. Baik, jadi masyarakat makin memahami lah ya Sobat JDIH di luar sana juga paham jangkauan-jangkauan, tantangan-tantangan bahkan yang tersulit sekalipun Posbankum mulai sampai ke sana gitu. Artinya di lini yang paling sulit dijangkau pun sudah masuk ke sana. Ini mungkin kedepannya ya Bu, harapan dan ajakan ke masyarakat ini, sampai kita sapa Sobat JDIH dulu nih Bu. Kira-kira apa pesan untuk masyarakat Jawa Tengah nih Bu yang mungkin masih ragu dan belum tahu bahwa di desa sudah ada Posbankum? Kita coba mengajak nih Bu. Monggo bisa disampaikan. Sobat JDIH, kami menyampaikan kembali, gunakanlah Posbankum
karena ada beberapa layanan yang ada di pos Subbankum yang sudah terbentuk di desa dan kelurahan. Bapak Ibu bisa mendatangi pos Bankum yang sudah terbentuk, diberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, kemudian bantuan hukum, kemudian penyelesaian masalah perselisihan masalah hukum, akan diberikan mediasi. Di sana ada paralegal, ada juru damai. Kemudian apabila masalah tersebut masuk ke ranah hukum, maka para warga dapat didampingi oleh advokat di sananya. Dan kami sekali lagi menyampaikan ayo masyarakat yang ada di seluruh Jawa Tengah untuk bisa mendatangi pos Bankum di kabupaten kota atau di desa di kelurahan yang sudah terbentuk. Nyambung tadi yang statement Ibu sampaikan tadi ya Bu Delma. Ini cara yang paling sederhana ini Bu bagi Sobat JDIH di luar sana. Bagaimana cara mengecek apabila di desanya itu sudah ada pos Bankum atau belum gitu loh Bu. Dan menghubungi ke siapa? Jikalau memang kebetulan ada Sobat JDIH atau menyampaikan informasi kemana yang membutuhkan bantuan hukum. Baik, Sobat JDIH, apabila membutuhkan atau ingin melihat di mana sih ada pos Bankum ya, sebenarnya pos Bankum ini sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota dengan jumlah desa dan kelurahan itu 8.563. Dan tapi apa mau melihat lokasinya bisa melihat di pos Bankum Jateng di Kementerian Hukum Jawa Tengah ya, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Dan apabila nanti sudah menemukan pos Bankum di desa dan kelurahan, Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan di sana dengan mengisi form link layanan pos Bankum. Baik, terima kasih nih Bu informasi bagaimana kita bisa mendapatkan layanan hukum dan ngecek di mana aja sih yang sudah ada pos Bankumnya di desa, mana aja, artinya bisa mengunjungi website ya Bu ya, websitenya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Lalu nih Bu, yang terakhir nih, harapan kedepannya untuk keberlanjutan pos Bankum di Jawa Tengah ini seperti apa? Dan bagaimana peran masyarakat agar program ini tetap hidup dan bermanfaat, bisa disampaikan? Ya, baik, terima kasih Mbak Eni. Untuk peran keberlanjutan dari pos Bankum ya, kami melihat ternyata masih banyak dari laporan layanan yang disampaikan sampai 961, berarti pos Bankum ini tidak hanya sekedar SK yang dibentuk oleh kepala desa dan lurah ya, tetapi ternyata ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dari pos Bankum ini karena dilihat dari banyaknya layanan yang dilaporkan. Nah, selanjutnya ya kami tetap ke depannya menjadikan pos Bankum ini terutama para legalnya ya yang akan terus kami lakukan pelatihan agar pelatihan yang bersertifikat ya, yang mampu nanti mengembangkan kompetensinya nanti di pos Bankum ke depannya, dan bahkan kami akan melakukan monitoring dan pembinaan terus-menerus kepada pos Bankum yang sudah terbentuk di Jawa Tengah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang sangat sama-sama, Bu Eni. Luar biasa Ibu menyempatkan hadir di tengah-tengah Sobat JDIH. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa. Kami berharap semua sharing informasi ini membawa manfaat. Saya Eni Kustinisi, mohon undur diri dalam memandu acara podcast ini. Izin Ibu, kami punya tagline JDIH Jawa Tengah, ngayemi lan nglayani. Monggo Bu kita sama-sama. Ayo. JDIH Jawa Tengah, ngayemi lan nglayani.